Lalu kita akan masuk ke solusi service pertama, ke Azure Machine Learning. Azure Machine Learning ini akan membahas tentang machine learning, pembuatan model machine learning dari awal sampai akhir. Dia bisa digunakan untuk preparation, data preparation, tentang train, test, split, dan training. Jadi di sini kita perlu tahu bahwa proses machine learning itu di bawah ini ada prosesnya. Dalam membuat sebuah machine learning model, yang pertama perlu diketahui adalah business understanding. Apa tujuannya? Ini mau hasilnya seperti apa, itu ditentukan di business understanding. Lalu kita masuk ke data understanding. Dari tujuan tersebut, kita tentukan, kita lihat datanya. Kira-kira data apa saja yang dibutuhkan. Lalu data itu merepresentasikan apa yang bisa dihasilkan dari data tersebut. Itu dibahas di bagian data understanding. Lalu data preparation, dari semua data itu ketika kita sudah tahu dictionary data tersebut, kita sudah tahu tentang data itu, penggunaannya akan untuk apa saja. Lalu kita buat namanya data preparation. Data preparation ini karena semua data yang menjadi input itu harus diolah. Apabila ada data yang nol atau kosong, tidak ada isinya, itu perlu diubah bagaimanapun, entah dengan cara mengambil nilai mediannya untuk data numerik, atau mengambil nilai sifatnya itu adalah nilai most valuable, nilai yang paling sering keluar, modusnya. Kalau itu datanya sifatnya non-numerik atau kategorikal. Dari data preparation ini, kita mengolah datanya agar bisa dikelola, bisa dimasukkan ke dalam proses algoritma machine learning. Dari proses algoritma machine learning ini nanti akan muncul jadi model. Nah, ini proses modeling ini yang menggunakan algoritma machine learning. Ada banyak algoritma machine learning. Tadi salah satunya saya sebut ada neural network, ada juga SVM, support vector machine, dan lain-lain. Dalam modeling ini ada namanya train and test. Train itu untuk membuat model kita melatih menggunakan train test. Jadi speed. Jadi datanya itu dibagi dua, data untuk training dan data untuk testing. Lalu algoritma machine learning itu akan mencoba membuat model dengan data training, lalu akan diuji coba dengan data testing. Apakah hasilnya sesuai? Apakah persentase keberhasilannya tinggi atau rendah? Apabila rendah, apa yang perlu dituning? Parameter apa yang perlu diperbaiki? Apakah dia perlu mengganti algoritma machine learning? Apakah dia perlu mengubah parameter saja, ataukah datanya ternyata kurang banyak atau terlalu sedikit gitu, atau apakah datanya itu terlalu monoton, jadi tidak berimbang. Jadi misalkan kita punya dua data misalkan A dan B, misalkan decision A, hasil akhirnya itu adalah A atau B, tapi data untuk yang menghasilkan A itu paling besar, itu totalnya 80% dari semua data, sementara untuk B itu hanya 20%. Otomatis ini tidak berimbang dari sisi data. Lalu hasil dari model ini akan menghasilkan sebuah model. Model ini harus diproses lagi dengan proses evaluasi. Evaluasi ini diambil dari data yang lain di luar data trend test untuk menguji coba lagi kira-kira data ini sudah berhasil apa belum. Atau data evaluation ini, model yang sudah dievaluasi ini nanti tinggal di-deploy ke aplikasi dan digunakan sebagai fitur aplikasi tersebut. Itu adalah proses-proses machine learning dari awal sampai akhir. Lalu yang kedua itu ada Azure Cognitive Service. Ini sesuai dengan namanya, Cognitive Service, itu kemampuan untuk mengenali sesuatu. Jadi mengenali itu ada melihat, mendengar, berbicara lebih tepatnya memahami ucapan dan juga bisa mengucap. Jadi kita bisa membuat sistem yang otomatis dia bisa menjawab ucapan kita.
Kita bilang apa, dia akan jawab apa. Seperti itu. Lalu bisa juga untuk memahami dari sisi knowledge. Memahami dari sisi knowledge ini bisa dibilang contohnya decision system ya, dia bahasanya seperti tadi expert system juga masuk ke bagian ini, knowledge based system. Kemampuannya melihat vision itu contohnya adalah image processing. Jadi seperti tadi saya bilang, image processing itu kita ada gambar. Lalu di Azure Cognitive Service ini ada pre-built image, pre-built model, built-in model yang bisa digunakan untuk mengenali ini gambar apa. Entah macam-macam, ada image processing itu ada dua ya, terkait dengan pengenalan, recognition, ini objek apa, sama membedakan, sama kategori, macam-macam sih, banyak gunanya. Intinya dia bisa mengenali objek yang ada di gambar itu apa, itu menggunakan salah satu teknologinya itu vision, fungsinya adalah vision. Lalu kedua itu language itu terkenalnya dengan istilah NLP, Neuro Language Programming. Jadi dia itu bisa digunakan, ada dua, text processing dan speech processing, tapi di sini text processingnya itu dan speech processing itu bisa masuk ke speech juga sebenarnya. Jadi Neuro Language Programming ini itu menggunakan data, misalkan contohnya text processing. Text processing itu menggunakan data Twitter untuk diolah menjadi informasi. Atau data Twitter ini dilihat sentimennya, sentimen positif atau sentimen negatif. Seperti itu. Atau data Twitter ini menunjukkan topik apa. Lalu bisa juga dari data tulisan itu, kita bisa mengambil inti dari tulisannya, lalu kita balas tulisan itu dengan tulisan teks yang lain, seperti itu. Ada juga speech processing, ini fitur untuk berbicara. Jadi ada dua, text to speech dan speech to text. Jadi text to speech itu di mana kita mengolah data itu dari teks menjadi ucapan, jadi mesin yang akan mengucapkan hal tersebut. Atau kebalikannya, dari speech, ucapan seorang, kita ubah menjadi sebuah teks. Dan yang ketiga itu adalah knowledge. Knowledge ini lebih ke decision system, seperti tadi yang saya bilang tentang dokter, untuk sistem untuk memprediksi penyakit dengan dimasukkan gejala-gejala sakitnya, lalu akan ada prediksi kira-kira dia sakitnya apa, seperti itu. Lalu kita lanjut ke service ketiga, yaitu Azure Bot Service. Ini lebih familiar sebenarnya dengan chatbot ya. Kita bisa menggunakan fitur Azure Bot Service agar membuat chatbot yang lebih interaktif ketimbang kita membuat fitur chatbot dari nol, di mana bot service ini sudah built-in di Azure. Jadi dia punya model built-in yang mempermudahkan kita untuk membuat bot service yang customized, disesuaikan dengan keinginan kita. Bisa digunakan pada sosial media, website, e-commerce, customer service, dan lain-lain. Itu kita juga bisa membuat custom bot service. Ini jelas kita bisa meng-customize bot service-nya. Lalu dia juga bisa terhubung dengan service-service lain di Azure. Kita akan lanjutkan pada kuis 3.3.